Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Sesi 2. Ya, sesi pertama tadi sudah selesai tentang keadaan-keadaan i'rab pada isim. Artinya isim-isim yang rafa ada berapa, isim-isim yang nasab ada berapa, isim yang jar ada berapa. Ini sudah dihafal ya. Isim rafa itu ada 7, isim nasab ada 12, isim jar ada 3. Dengan segala rinciannya. Ya, yang sudah diberikan contoh beserta contoh tentunya. Terutama isim-isim yang rafa ada 7. Pertama fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, isim kana, khabar inna, dan tawabi. Yang isim-isim nasab misalnya khabar inna, isim inna, maf'ul bihi, maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajlih, maf'ul ma'ah, maf'ul fih, yaitu dzaraf, hal, mustasna, munada, tamyiz, dan tawabi. Isim majrur itu yang setiap isim yang diawali dengan huruf jar, kemasukan huruf jar, maka dia majrur. Kemudian isim-isim yang masuk ke bab idhofah yang menjadi mudhof ilaih, maka dia majrur. Kemudian isim-isim yang tabi yang mengikuti i'rab isim yang majrur, maka jadi majrur. Setiap i'rab baik rafa, nasab, jar ada isim tabi'nya, maka itu jadi tambahan dia. Jadi tambahan bagi i'rab tersebut. Wadih? Sekarang fasal yang kedua. Fasal yang kedua, yakni ini sangat penting ya, yaitu isim yang tidak boleh bertanwin, isim yang mamnu'un minas sarf, isim yang terlarang ya, atau tidak boleh ditanwinkan. Bahwasanya isim yang tidak boleh bertanwin ada 10 macam isim. Ya. Sekarang keterangannya dulu. Pada asalnya setiap isim mufrad, perhatikan. Pada asalnya setiap isim mufrad ataupun jamak taksir. Perhatikan, isim mufrad atau jamak taksir. Ya. Apabila tidak bersambung dengan alif lam, tidak ada alif lamnya. Ya. Jelas? Apabila isim mufrad dan jamak taksir tidak ada alif lamnya. Gitu ya. Alias dia nakirah, tidak ada alif lam. Pokoknya ada isim tersebut tidak ada alif lam. Atau tidak bersambung dengan isim yang lain, tidak idhofah. Tidak idhofah. Mafhum? Maka dia ditanwinkan dan dijarkan dengan kasroh. Sampai sini paham tidak? Paham? Pada asalnya isim mufrad atau setiap isim mufrad atau setiap isim jamak taksir apabila tidak ada alif lam, tidak bersambung dengan alif lam atau tidak bersambung dengan isim yang lain, tidak idhofah, maka dia ditanwinkan. Koma harusnya. Ditanwinkan dan dijarkan dengan kasroh. Paham sampai sini? Dan dijarkan dengan apa? Dengan kasroh. Ya. Mafhum? Paham? Ulangi salaman kalau paham. Kan mafhum. Mafhum berarti paham. Ya. Ulangi Salman. Salman tadi dengan lantang mafhum. Berarti antum jelaskan. Nah, habis ini Nafis jelaskan. Karena kan udah mafhum. Ya. Paham ya, jelaskan. Dijelaskan.
Jelaskan. Coba lu dulu Mas. Pada asalnya dan isim mufrad atau jamak taksir apabila tidak bersambung alif lam atau isim yang lain ditanwin dan dijarkan karena dengan kasrah. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya setiap isim mufrad atau jamak taksir apabila tidak bersambung dengan alif lam atau isim yang lain Terus? ditanwin dan dijarkan dengan kasrah. Ya, dijelaskan dengan kasrah. Sekarang si Nafis jelaskan. Jelasin Nafis. Jelaskan, Nafis. Nah, jadi saya nggak paham saya. Hudzaifah jelaskan. Baik. Ana ulangi. Pada asalnya, berarti ini hukum asal. Ya, artinya sebelum terjadi perubahan, itu hukum pada asalnya. Pada asalnya setiap isim mufrad ataupun jamak taksir. Misalnya isim mufrad, ini perlu dikasih contoh nih. Karena kalau nggak dikasih contoh nggak mudeng apa sih? Maksudnya apa sih? Gitu. Pada asalnya setiap isim mufrad, contohnya thalibun, isim mufrad, atau jamak taksir tullabun, ya, thalib dan tullab. Thalib isim mufrad, tullab jamak taksir. Wadah? Apa jamak taksir? Ubay. Apa itu jamak taksir? Apa jamak taksir? Apa jamak taksir? Apa arti jamak taksir? Jamak yang tidak berurutan. Apa Daud jamak taksir? Jamak yang tidak berurutan. Jamak taksir apa? Jamak yang tidak berurutan. Apa sih? Nafis, jamak taksir apa? Jamak taksir apa? Apa bis? Hah? Apa jamak taksir? Terus? Itu doang. Hudzaifah apa jamak taksir? Yang berubah isim mufradnya. Ya, itu benar. Ya, yang ngerti hanya Hudzaifah doang. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan arti lebih dari dua dan berubah dari bentuk mufradnya. Udah dijelaskan. Tapi karena ya tidak diulang-ulang di rumah, ya, Ana sudah bilang, antum semua pelajaran sudah dihafal. Biar kalau ada pertanyaan bisa jawab. Mutkin. Iya, tidak dikatakan berilmu orang yang nggak mutkin, itu nggak berilmu. Ilmu itu yang di dada. Antum sudah yang bukan yang ada di buku tapi yang udah dihafal. Kata Syekh Utsaimin juga di kitabnya Bahjatul Tulab, ya, Bahjatul Tulab, mengatakan bahwa ilmu itu adalah yang sudah dihafal. Yang masih ditulis itu belum bukan ilmu. Yang udah antum hafal, udah kuasai itulah ilmu. Ya, kita kembali ke permasalahan. Setiap isim mufrad atau jamak taksir bila tidak ada alif lam maka ditanwin. Pertama biar tidak ada alif lam dulu. Ada dua keadaan nih. Bila tidak ada alif lam atau tidak bersama dengan isim lain. Tidak bersama dengan alif lam dan tidak bersama dengan isim yang lain, maka dia ditanwin. Contoh ini, thalibun. Tidak ada alif lam. Enggak ada. Ini enggak ada alif lam, ya. Nggak ada alif lam, maka dia dibaca tanwin. Thalibun dan tullabun. Tidak ada alif lam. Das, karena tidak ada alif lam, maka dia bertanwin. Isim mufrad dan jamak taksir. Atau tidak idhofah. Misalnya talibul ma'had. Ma'had. Ya. Tullabul ma'had. Ya. Kalau dia
ada alif lam atau dia idhofah maka tidak boleh jadi tolibul. Tulabul, tidak boleh tanwin karena bersama isim lain. Ya, isim itu kalau ada alif lam atau kalau bersama dengan isim lain maka dia tidak boleh bertanwin. Tapi kalau tidak ada alif lam atau bersama dengan isim maka dia bertanwin. Maksudnya gitu. Ana ulangi biar paham. Pada asalnya setiap isim mufrad atau jamak taksir apabila tidak bersama dengan alif lam atau tidak bersama dengan isim lain maka bertanwin, maka ditanwinkan. Jelas? Tidak ada alif lam. Misalnya tolibun. Kalau ada alif lam jadi atolibu. Jadi tidak bertanwin kalau ada alif lam. Kalau tidak ada alif lam maka bertanwin. Jelas? Atau tidak bersama dengan isim lain. Ya. Misalnya tolibul ma'had, pelajar pondok, pelajar ma'had. Jadi tolibu, nggak boleh tolibun ma'had, al-ma'had nggak boleh. Kalau dia bersama dengan isim lain maka tidak boleh tanwin. Kalau tidak bersama dengan isim lain maka dia bertanwin, tolibun, karena tidak bersama dengan isim lain. Kalau bersama dengan maksudnya idhofah. Kalau dia idhofah maka tidak boleh tanwin. Kalau dia idhofah kepada isim lain. Ya, bahasanya yang enaknya idhofah aja. Kalau dia tidak idhofah maka bertanwin. Kalau dia idhofah maka tidak boleh bertanwin. Paham sampai sini? Baik. Ya, yang tidak paham maka berdoa sama meminta sama Allah, ya Allah, berilah saya ilmu. Ya, angkatlah kebodohan daripada diri saya. Kok saya nggak paham gitu. Berdoa. Jelas? Dan dijarkan dengan kasrah. Dijarkan dengan kasrah. Ya. Itu pada asalnya. Pada asalnya setiap isim mufrad dan isim jamak taksir maka dia dijarkan dengan kasrah. Mafhum? Dijarkan dengan apa? Dengan kasrah. Mau baik ada alif lam atau tidak ada alif lam, baik idhofah tidak idhofah maka dijarkan dengan kasrah. Oh, itu tidak ada kaitan kayak gitu tadi. Pokoknya setiap isim mufrad atau jamak taksir kalau majhul dijarkan dengan kasrah. Gas? Kayak gitu ya. Kemudian namun ada isim yang tidak boleh ditanwin. Namanya mamnu minas sarf dan ia dijarkan dengan fathah sebagaimana sudah berlalu keterangannya pada ya tanda-tanda i'rab isim. Ada isim yang tidak boleh bertanwin dan kalau majrur dijarkan dengan kasroh. Misalnya ahmadu, madarisu, ma'ahidu, ya, masajidu, ya, maka dia tidak boleh bertanwin. Dan kalau dijarkan maka dijarkan bukan dengan kasroh tapi dengan fathah. Jelas? Paham sampai sini? Jelas? Kemudian adapun macam-macam isim yang mamnu minas sarf ada 10 macam. Yang pertama setiap nama wanita. Semua nama wanita baik ada ta marbutah atau tidak ada maka tidak boleh bertanwin. Ini yang pertama nih. Semua nama wanita, tentunya nama wanita Arab. Ya. Nama wanita kalau Arab seperti itu. Nah. Arab ya. Kemudian ini yang pertama, contohnya apa? Contohnya Zainab, Khadijah, Fatimah. Nama-nama dalam bahasa Arab tentunya ya. Nama-nama wanita ya, baik ada ta atau tidak ada ta marbutah, maka tidak boleh bertanwin. Maka Zainabu enggak boleh Zainabun. Khadijatu tidak boleh Khadijatun, enggak boleh. Kalau nama laki-laki ya bertanwin, Zaidun, Muhammadun, Yasirun, ya bertanwin, Salihun. Nama-nama laki isim mudzakkar, maka dia bertanwin. Kecuali kalau ada ta marbutah nggak boleh, sama dengan
isim muannas, nama wanita. Nama laki-laki ya kalau ada ta marbuthah menjadi tidak boleh bertanwin. Misalnya Muawiyatu, ya, Usamatu, Hamzah. Nah, maka ini tidak boleh bertanwin. Jelas? Hamzah ya. Kemudian yang kedua, ini di bawahnya ada nih. Setiap nama laki-laki yang ada ta marbuthah maka tidak boleh tanwin. Contoh tadi sudah diberikan contoh Muawiyatu, ya. Kemudian Hamzatu. Hamzatu Muawiyah. Ini isim mamnu minas sarf yang kedua. Yang pertama setiap nama wanita, yang kedua setiap nama laki-laki yang ada ta marbuthahnya. Jelas? Yang ketiga, ta marbuthah, paham ta marbuthah? Apa Salman ta marbuthah? Apa itu ta marbuthah? Daud, apa ta marbuthah? Ta marbuthah itu tak yang bulat gitu. Ta yang bulat, ya, ta, ya, ta marbuthah itu asalnya ta maftuhah. Ta itu ada dua ya. Ada ta maftuhah seperti ini, ada ta marbuthah. Jelas? Marbuthah yang diikat. Maka ta marbuthah asalnya kayak gini, cuma diikat, diginiin. Kemudian titiknya dikeluarkan. Nggak mungkin titik itu ada di dalam huruf. Ya, titiknya dikeluarkan. Maka jadilah seperti ini ta marbuthah. Ya. Jelas? Ta marbuthah itu punya beberapa hukum. Ya, dalam bahasa Arab ta marbuthah punya beberapa hukum. Yang pertama, ta marbuthah hanya ada di akhir kata. Enggak mungkin ada di tengah, enggak mungkin ada di awal. Beda dengan ta maftuhah. Ini hukum pertama. Ta marbuthah hanya ada di akhir kata. Karena dia tanda muannas. Yang kedua, ta marbuthah bila waqaf berbunyi huruf H, bukan huruf ta. Itu hukum kedua. Ta marbuthah bila diwaqaf, waqaf itu berhenti bacaan, maka berbunyi huruf H. Misalnya Tolhah, Hamzah, Muawiyah. Itu hukum kedua. Ta marbuthah bila waqaf berbunyi huruf H. Jelas? Mafhum? Yang ketiga, ta marbuthah jika dia idhofah kepada domir maka tertulis tak biasa. Jika dia disambung dengan, ya, jika ada kalimat ada ta marbuthah kemudian dia yakni disambung dengan domir maka tertulis dengan huruf ta maftuhah. Misalnya madrasatuka. Gitu ya, seperti itu. Mafhum? Yang pertama, ta marbuthah selalu ada di akhir. Jelas? Yang kedua, ta marbuthah bila diwaqaf dia berbunyi huruf H, bukan huruf ta. Beda dengan ta yang maftuhah. Jelas? Yang ketiga, ta marbuthah bila diidhofahkan, bila kata isim yang ada ta marbuthah jika dia disambung dengan domir maka tertulis huruf ta maftuhah, bukan ta marbuthah. Jelas? Terus apa lagi? Ada berapa tadi? Udah berapa tanda? Ulangi Daud. Apa tadi? Ulangi. Pertama apa? Pertama apa hukumnya? Hukum ta marbuthah. Hudzaifah. Siapa yang hafal? Kedua waqaf. Ta marbuthah hanya ada pada isim, tidak akan ada pada fiil. Itu ada 4 berarti hukum. Hukum ta marbuthah ada 4. Hukum ta marbuthah ada 4. Ya, lapis sudah nyatat. Ya, ta marbuthah pertama dia bila dia hanya ada di akhir kata.
Tidak mungkin ada di tengah, nggak mungkin ada di awal. Dia selalu ada di akhir. Beda dengan ta maftuhah, bisa di awal, bisa tengah, bisa di akhir. Yang kedua, dia bila diwaqaf berbunyi ha. Yang ketiga, bila bersama dengan isim lain, maka tertulis huruf ta. Yang keempat, ta marbutah hanya ada pada fi'il. Ulangi Salman. Tutup. Tadi kan udah Tutup biar hafal. Ulangi. itu hanya ada di akhir. Pertama, tengahnya di akhir. Terus? Bebas ya. Iya, bebas. Habis itu jika di wakaf dia jadi hak. Dia jadi ha. Jadi ha, tulisannya ha. Jadi pokoknya misalnya Muawiyah gitu. Dan gitu. Nah, terus? Terus ya nggak kayak tinggal. Kenapa nggak dicatat? Tadi saya mau ngomongin apa sih Bujel? Baik, iya catat dulu. Kemudian yang ketiga, setiap nama yang tidak terambil dari bahasa Arab atau nama ajami, ya, misalnya Idris, Yakub, Ibrahim, ini bukan dari bahasa Arab ya, bahasa yang lain, maka dia tidak boleh bertanwin. Ini sebab yang ketiga atau macam isim mamnu nasab yang ketiga. Yang pertama, setiap nama wanita tidak boleh tanwin. Yang kedua, nama laki-laki yang ada ta marbutah tidak boleh tanwin. Yang ketiga, setiap nama yang tidak terambil dari bahasa Arab maka tidak boleh tanwin. Yang keempat, setiap nama yang diakhiri dengan alif dan nun maka tidak boleh bertanwin. Misalnya Salman, Sulaiman sama. Ya, Affan, Utsman, Marwan, maka tidak boleh antum tanwin. Enggak boleh Marwanun, tapi Marwanu. Salmanu, Utsmanu. Ya. Itu yang keempat. Ya, yang kelima, setiap nama yang ikut wazan fi'il. Ya, setiap nama, setiap isim atau setiap nama, ya, nama orang atau nama tempat yang mengikuti wazan fi'il. Contoh Ahmadu. Nah, ini kan sama seperti Hamidah Yahmadu, Ahmad. Nah, karena dia mirip dengan fi'il maka tidak boleh bertanwin. Ahmadu. Ahmadu artinya saya memuji. Hamidah Yahmadu. Kalau pakai hamzah berarti domirnya ana. Ahmadu. Kemudian Yazidu, dari zada yazidu. Yazid itu juga sama, ikut wazan fi'il mudhari'. Kemudian Yathrib. Yathribu. Ya. Nama Madinah sebelum jadi Madinah namanya Yathrib. Nah, ini dia yang kelima. Setiap isim yang ikut wazan fi'il maka tidak boleh bertanwin. Yang keenam, setiap isim yang ikut wazan fu'alu maka tidak boleh bertanwin. Seperti Umar, Umaru, nggak boleh Umarun. Setiap fi'il yang ikut wazan fu'alu tidak boleh bertanwin. Ya, misalnya Umaru, Zuhalu, Mudoru. Umar, Zuhal, Mudor. Mudor itu nama kabilah ya, asal nama orang juga. Ya, nama-nama orang. Ya, setiap nama ya yang ikut wazan fu'alu tidak boleh tanwin. Wadah? Yang ketujuh, setiap kata sifat yang ikut wazan fa'lanu ada alif nun, sama seperti setiap nama. Ini kata sifat. Setiap kata sifat yang ikut wazan ya fa'lanu. Contoh atsyanu. Ini kata sifat. Sakranu, ghadbanu, jau'anu. Ya, atsyan yang haus.
sakron yang mabuk, ghadban yang marah, ya, jau'an yang lapar. Catat Daud. Ya. Atsyan yang haus, sakran yang mabuk, ghadban yang marah, jau'an yang lapar. Ulangi Salman, yang ada buku. Ulangi arti-artinya. Diam. Ulangi. Ulangi. Atsyan artinya apa dan seterusnya. Baca berikut artinya. Ulangi. Atsyan. Hah? Iya, ulang apa namanya? Ulangi. Kayak tadi yang saya tidak. Atsyan artinya apa? Hah? Apa ya? Atsyan artinya apa? Ubay, ulangi. Yang haus. Terus, oh ya, itu dia. Kemudian yang selanjutnya, setiap kata sifat yang ikut wazan af'alu. Oh tadi yang kelima itu setiap isim yang ikut wazan fi'il. Isim tapi ikut wazan fi'il. Kalau yang kedelapan setiap kata sifat. Ya. 7 dan 8 itu kata sifat. Setiap kata sifat yang ikut wazan af'alu, yang wazannya af'alu. Ya. Yang ke-8 ya. Setiap kata sifat yang ikut wazan af'alu. Contohnya akhdoru yang hijau, ahmaru yang merah, akbaru yang besar. Nah, kalau ini akbaru isim tafdil yang paling besar. Isim tafdil. Asbaku yang paling terdahulu. Ini isim tafdil juga. Afdolu yang paling utama. Gitu ya. Ana ulangi. Afdolu yang berwarna hijau, ahmaru yang berwarna merah, akbaru yang paling besar, asbaku yang paling cepat, yang paling terdahulu, afdolu yang paling utama. Jelas? Kemudian yang ke-9, hitungan dari 1 sampai 10 yang wazannya maf'alu atau fu'alu, maka tidak boleh tanwin. Ya, misalnya mauhad artinya 1. Mauhad ini yang wazan maf'alu ya. Mauhadu, masna, maslas, marba. Ini yang wazannya maf'alu. Ya. Mauhadu, masna, maslasu, marba'u. Yang wazannya fu'alu, uhadu, suna'u, sulasu, ruba'u. Nah ini hitung-hitungan yang tidak boleh bertanwin, ada 2 wazan. Yang pertama wazan maf'alu, yang kedua wazan fu'alu. Yang terakhir, yang ke-10, setiap isim yang masuk ke dalam bentuk sigoh muntahal jumu. Ya, sigoh artinya bentuk, muntaha artinya akhir, bentuk akhir dari isim-isim jamak. Itu artinya sigoh muntahal jumu, bentuk akhir dari bentuk-bentuk dari isim-isim jamak, bentuk akhir dari isim-isim jamak. Dan dia ada 6, ada berapa? Iya ada 6, ada 6 wazan. F ya sampai F. Ada 6 wazan isim yang masuk ke dalam sigoh muntahal jumu. Sigoh muntahal jumu itu
cirinya ada alif di tengahnya. Setiap isim yang isim jamak ya. Setiap isim jamak yang di tengahnya ada alif namanya sigoh muntahal jumu'. Setiap bentuk jamak yang tengahnya ada alif maka namanya sigoh muntahal jumu'. Wazannya ada 6. Sigoh muntahal jumu'. Gas. Ciri sigoh muntahal jumu', setiap isim jamak yang tengah-tengah kata tersebut ada huruf alif. Dan huruf setelah alif itu ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf. Itulah sigoh muntahal jumu'. Gas. Sigoh muntahal jumu', setiap jamak yang tengahnya ada alif dan huruf setelah alif itu ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf. Ya, jelas. Yang pertama wazan afailu. Contohnya afadil, jamak dari afdol. Afdol jamaknya afadil, tidak boleh tanwin. Afadil. Wazannya afail. Ini yang pertama. Yang kedua afail. Ada 3 huruf setelah alif. Yang pertama itu ada 2 huruf. Afailu. Yang kedua yang B afailu. Contohnya anasyid. Jamak dari nasyid. Atau hadis, jamaknya ahadis. Ya, contoh lain. Hadis jamaknya ahadis. Ya, ini yang kedua. Wazannya ya. Yang pertama afail. Ya, yang pertama afail. Yang kedua afail. Ada ya. Afail. Contohnya ya anasyid, ada di buku contohnya anasyid. Anasyid jamak dari nasyid. Nasyid itu syair Arab. Ini yang kedua. Afail. Das. Yang ketiga fa'ail. Ya, fa'ail. Ya. Ada huruf hamzah setelah alif. Fa'ail, contohnya rosail, jamak dari risalah. Risalah jamaknya rosail. Wazannya fa'ail. Ya. Contohnya rosail, jamak dari risalatun, risalah surat. Jamaknya rosail. Yang E fa'alil. Fa'alil contohnya asofir, jamak dari usfur. Ya, jamaknya asofir. Wazannya fa'alil. Berarti setelah alif ada 3 huruf. Yang terakhir fawail. Ya, fawail contohnya syawari', jamak dari syari', jalan-jalan. Jamak dari syari', jalan raya. Jalan-jalan raya. Wazannya fawail. Mafhum? Jelas? Sekarang catatan. Ya, berarti kita sudah selesai dari membahas isim-isim yang mamnu' minas sarf. Isim yang mamnu' minas sarf ada 10. Harap dihafalkan. Sini ada 11, Pak. Hah? Ada 11. Di mana? Ini ada 11. Di mana? Ini ada 11. Oh iya, cetakan lama, iya. Cetakan lama ada 11. Yang cetakan baru ada 10. Ini dia. Ikut yang cetakan baru. Itu belum revisi. Sudah? Isim mamnu minas sarf ada 10, tinggal antum hafal. Berikut contoh. Ya, contohnya paling enggak 1. Ya. Isim yang mamnu minas sarf ada 10. Ya. Das.
Tapi kalau yang sigoh muntajimu harus sebutkan dengan lengkap 6 wazan berikut contoh. Kalau ada soal kayak gitu, mudah-mudahan nggak ada. Ya Allah, semoga sama ada. Taib, jelas. Maka catatan yang terakhir ada 2 catatan ya. Ada ini akhir dari pasal yang kedua ada catatan. Al-mamnu min, yang pertama al-mamnu min as-sarf bila kemasukan alif lam atau tidak bersambung. Ya, tidak dimudhofkan. Maka dijarkan dengan fathah bukan dengan kasrah. Ini penting. Ana ulangi. Isim yang mamnu min as-sarf jika tidak kemasukan alif lam, tidak bersama dengan alif lam atau tidak idhofah, mafhum, maka dijarkan dengan kasroh. Dijarkan dengan fathah bukan dengan kasroh. Kalau tidak ada alif lam atau tidak idhofah, maka dijarkan dengan fathah bukan dengan kasroh. Contohnya adhabu ila makkata, nggak boleh makkati. Ya, marartu bi Sulaimana, bukan Sulaimani. Ya, mafhum. Adhabu ila madarisa, bukan madarisi. Gitu ya. Ini yang pertama, isim namanya sarf kalau ia tidak kemasukan alif lam atau tidak mudhaf, tidak idhofah, maka dijarkan dengan fathah bukan dengan kasrah. Yang kedua, bila kemasukan alif lam, isim yang mamnu min as-sarf kalau kemasukan alif lam atau kalau dia bersambung, harusnya koma tuh. Kalau dia idhofah, ya, maka dijarkan dengan kasrah. Contoh, marartu bil asatidati. Asatidati ini isim yang mamnu sarf karena dia termasuk ya sigoh muntajimu, ada alifnya. Ya. Marartu bil asatidati. Karena dia ada alif lam maka dijarkan dengan kasroh. Ya. Kemudian al-afadili, kasroh karena ada alif lam. Kemudian fi madarisi karena idhofah. Fi madarisil qaryati. Ya, madaris ya asalnya tidak boleh bertanwin. Artinya asalnya maksudnya dia ya dia menurut syarab tidak boleh berkasroh. Tapi karena dia idhofah maka dia jadi boleh berkasroh karena sebab idhofah. Demikian juga ya al-afadil. Mamnu min as-sarf asalnya tidak boleh berkasroh, tapi karena ada alif lam maka boleh berkasroh. Marartu bil asatidatil afadili fi madarisal qaryati. Saya berjumpa dengan para ustadz yang mulia di sekolah-sekolah di desa. Itu artinya. Ya. Ini ya berubah dari hukum asal. Yang tadinya tidak boleh berkasroh maka jadi boleh berkasroh dengan sebab ada alif lam atau dengan sebab idhofah, maka jadi boleh berkasroh. Ya, dipahami dengan baik. Gas. Sampai jam 2. Enggak, sampai jam 2. Sekarang fasal ketiga. Ada pertanyaan. Ya, ini kita mukadimah dulu, nanti kelanjutan pertanyaan dari besok. Nah, pertemuan ketiga. Fasal ketiga. Jadi fasal kedua sudah selesai. Ya. Fasal pertama tanda-tanda i'rab. Fasal kedua isim yang mamnu min as-sarf. Fasal ketiga al-asma al-marfu'at. Isim-isim yang marfu'.
Isim-isim yang apa? Isim-isim yang marfu. Ya, ini kita bahas dengan ringkas karena besok akan ada kelanjutannya.